Kali ini saya akan bercerita tentang salah satu fragmen yang cukup penting ya dalam Paticca Samuppada, yang dimana dikatakan bahwa apabila manusia ingin terbebas dari lingkaran samsara, maka manusia harus fokus ya, atau semua makhluk harus fokus ya pada satu segmen, yaitu segmen setelah nama dan rupa. Ya, dari 12 segmen ya itu ada satu yang bisa dikatakan cukup vital ya dan kunci ya untuk keluar dari samsara. Ya, dikatakan dalam bagian Atthangika Magga bahwa uh, indria yang disebut dengan indria berkesadaran ya atau dalam palinya disebut salayatana, ya bisa dikatakan bahwa ini adalah sumber dari bentuk pikiran ya. Ya jadi sederhananya, dari mana pikiran kita muncul? Apa yang menyebabkan pikiran kita muncul? Ya karena dalam doktrin Buddhis ya kita mengenal bahwa segala sesuatu berasal dari pikiran. Ya tapi adakah dari kita yang bertanya, lalu dari mana asalnya pikiran? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada asal, tidak ada sebab, tidak ada faktor pembentuk. Oleh karena itu, maka pikiran pun sebetulnya harus memiliki faktor pembentuk. Ya, maka kita bertanya, dari mana asalnya pikiran? Ya, untuk menjawab ini kita kembali pada Abhidhamma, ya, bagian Cittawiti. Ya, saya sering menjelaskan tentang Cittawiti. Ya, Cittawiti itu adalah bagian dari proses berpikir. Ya, dan dalam Cittawiti ini, ya, disebutkan bahwa proses berpikir atau buah pikir atau manokama ya kama dari berpikir yaitu berawal dari adanya kontak ya kontak antara indera dengan objek. Tentu harus indera yang berfungsi ya, maksud saya berfungsi itu tidak cacat ya, jadi matanya berfungsi ya, telinganya, hidungnya, kulitnya dan lain sebagainya termasuk pikirannya. Ya, jadi indera yang berfungsi, indera yang memiliki kesadaran. Ya, jadi indera yang fokus. Ya, dan kemudian kontak terhadap objek yang di mana objek tersebut ya memberikan informasi dan data. Yang kemudian informasi dan data itu kita analisa. Ya, setelah kita menganalisa, kita kemudian mengambil kesan dari ingatan. Ya, setelah kita mengambil kesan dari ingatan, ya kita kemudian ya menghasilkan kesan. Ya, kesan ya untuk objek tersebut. Ya, apakah positif ya atau negatif? Ya, apakah senang, suka, happy atau bahagia, ataukah kebalikannya, tidak suka, benci dan lain sebagainya. Ya, ini semua sama-sama menghasilkan akibat. Ya, apabila positif, maka akibatnya positif. Demikian juga dengan negatif. Ya, jadi dengan proses ini ya kita menyimpulkan bahwa proses berpikir itu diawali dari kontak antara indera dengan objek. Jadi pada saat indera kita kontak dengan objek, pada saat itulah proses berpikir itu dimulai. Ya, Anda melihat HP, kemudian lebih fokus lagi Anda melihat gambar di HP. Ya, lebih fokus lagi Anda melihat objek pada HP tersebut. Ya, dan kemudian ya objek tersebut ya misalnya kali ini adalah mungkin suara saya atau mungkin wajah saya dan lain sebagainya. Ya, jadi ini semua dapat menjadi objek ya. Yang mana yang Anda fokuskan? Ya, bisa memfokuskan pada suara, bisa memfokuskan pada mata. Ya, tapi kalau memfokuskan pada aroma ya saya rasa itu kemungkinannya kecil ya karena Anda fokus pada live pada saat ini. Ya, jadi bisa dikatakan pada saat indera kita kontak dengan objek, apa saja indrianya, pada saat itulah sebetulnya kama dari buah pikir itu mulai muncul. Ya, tetapi masih belum ada positif dan negatifnya.
belum menjadi baik atau buruk, masih bibit. Ya, tetapi setelah kita kontak dan kemudian kita menganalisa objek kontak tersebut, ya, dan kemudian setelah kita mengenali dan menggali informasi tentang objek tersebut, ya kita kemudian ya memberikan kesan. Ya, yang saya maksud menganalisa itu adalah mengenali. Oh, ini Bante Nandawiro. Oh, ini suara Bante Nandawiro. Ya, misalnya saja. Oh, ini porsi tubuhnya Bante Nandawiro. Ya, jadi Anda akan menganalisa kontaan objek Anda. Ya, mungkin pada saat ini adalah saya, misalnya saja. Ya, Anda akan menganalisa saya. Ini siapa? Ini apa? Ini di mana? Ya, dan sebagainya. Yang intinya adalah pada saat Anda melihat saya, ya yang paling pertama yang muncul prosesnya adalah Anda menganalisa, ini siapa, ya ini apa, dan lain sebagainya. Semua itu berasal dari ingatan lampau, ya, dan juga beberapa pengetahuan. Ya, misalnya saja Anda memiliki pengetahuan untuk membedakan yang mana yang manusia, yang mana yang bukan. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi mencari tahu apakah saya manusia atau tidak, karena Anda sudah memiliki pengetahuan tersebut. Ya, jadi dari analisa tersebutlah ya Anda akan menyimpulkan identitas ya dari objek Anda. Setelah Anda menyimpulkan identitas, selanjutnya adalah kesan. Apakah kesan saya pada Anda itu positif atau negatif? Ya, apabila positif, ya maka akan muncul pikiran yang positif. Tetapi apabila kesannya negatif, maka akan muncul pikiran yang negatif. Apakah bisa diubah, Bante? Tidak bisa. Ini hanya satu proses. Bagaimana seseorang bisa mengubah kesan terhadap objek, itu adalah proses selanjutnya. Ketika kita menyadari bahwa, oh pikiran buruk muncul, kemudian kita berusaha mengubah yang menjadi pikiran yang positif. Ya, lalu kita akan memulai proses yang baru. Dengan objek adalah pikiran. Ya, jadi tidak hanya 5 indera fisik yang menjadi titik poin, tetapi indera pikiran juga yang memiliki prosesnya tersendiri. Ya, jadi pada saat kita fokus pada pikiran kita, ya sebetulnya kita mengaktifkan indera pikiran kita. Ya, kemudian apa yang kita pikirkan itu menjadi objek. Ya, dan kemudian informasi dari apa yang kita pikirkan dan kemudian kita analisa itu menjadi bibit. Ya, setelah itu kita memberikan kesan pada objek pikiran kita. Ya, itu akan menjadi manokama, ya kama dari berpikir. Ya, jadi bibitnya adalah pikiran juga. Ya, diproses oleh pikiran juga. Ya, ini adalah kasus di mana kita menggunakan indera pikiran dengan objek yang juga adalah buah pikir. Ya, jadi apabila kita ingin mengubah ya pola pikir kita atau apa yang kita pikirkan, ya maka kita hanya perlu ya mengulangi proses yang menganalisa kembali. Ya hanya saja tidak melalui kontak, tapi melalui pikiran kita. Ya, jadi yang menjadi objek ya adalah pikiran kita. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, sederhananya ya dalam Paticca Samuppada ya disebutkan bahwa ya mereka yang memiliki nama dan rupa pasti memiliki salayatana. Mereka yang memiliki fisik dan batin pasti akan memiliki indria. Dan ini adalah syarat minimum. Ya, jadi syarat minimum apabila kita ingin terbebas dari samsara adalah memiliki nama dan rupa. Ya, tanpa salah satunya, ya tidak akan bisa. Sebetulnya ada 3, ya tapi ini tidak tercantum dalam Paticca Samuppada. Ya, mengingat Paticca Samuppada itu masuk dalam kelompok sutta, ya bukan dalam kelompok abhidhamma. Ya, walaupun nanti Abhidhammata Sanggaha kalau saya tidak salah, ya kitab ketujuh, yaitu baru dicantumkan Paticca Samuppada, tetapi agak berbeda karena itu adalah penjelasan Paticca Samuppada dalam versi Abhidhamma. Ya sebetulnya tidak hanya nama dan rupa, tapi satu lagi itu adalah Nibbana yang dalam Mahayana itu sering dikenal sebagai bodhisatta cita ya. Jadi bibit untuk menjadi seorang bodhisatta. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya sederhananya
syarat minimumnya untuk terbebas dari samsara itu adalah memiliki nama dan rupa. Ya, plus nibbana. Ya, nibbana ini sebetulnya adalah faktor pikiran. Ya, hanya saja menggunakan bahasa nibbana yang sama dengan nibbana yang menjadi tujuan. Tetapi sebetulnya yang dimaksud adalah faktor pikiran. Faktor pikiran yang bisa atau memiliki faktor-faktor tertentu untuk mencapai nibbana. Ya, jadi tidak hanya kita memiliki fisik dan batin, tapi kita juga harus memiliki faktor untuk mencapai nibbana. Ya, jadi seperti orang yang mau kerja, tidak hanya dia perlu fisik, dia juga perlu kesadarannya, ya mentalnya, dan dia juga perlu hal-hal lainnya agar dia bisa bekerja. Ya, jadi itulah yang menjadi syarat minimumnya untuk mencapai nibbana atau keluar dari samsara. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya berbahagialah ya karena kita itu memiliki faktor yang lengkap. Ya, kita semua memiliki faktor yang lengkap sebetulnya. Kita semua punya fisik, ya, kita punya jasmani, kita punya badan, ya, kita punya batin, dan batin kita cukup sehat, ya. Dan terus adalah kita memiliki syarat-syarat untuk mencapai arahat maga dan pala. Ya, semua dari kita memiliki syarat tersebut. Ya, karena kita terlahir di alam manusia. Apabila kita tidak memiliki syarat tersebut, kita tidak akan terlahir di alam manusia. Ya, karena syarat untuk mencapai nibbana adalah ya mereka atau makhluk yang terlahir di alam yang memiliki dua sisi, ya positif dan negatif. Apabila kita terlahir di surga atau alam dewa, kita tidak akan bisa. Karena itu adalah alam yang positif. Ya, alam yang berbahagia. Mereka yang terlahir di alam dewa atau surga atau Brahma itu tidak akan mengenal duka. Ya, jadi mereka tidak akan mencapai arahat maga dan pala. Mereka tidak akan bisa mengerti Cattari Arya Saja. Karena kita membutuhkan pengertian tentang duka. Apa itu duka? Karena mereka tidak mengalami, maka mereka tidak akan bisa mengerti. Ya, demikian juga mereka yang terlahir di alam rendah. Walaupun mereka mengerti tentang duka, tapi mereka tidak mengerti tentang suka. Ya, jadi mereka tidak akan bisa menilai apa itu sebetulnya duka, karena mereka tidak mengetahui apa yang disebut dengan suka. Ya, jadi hanya di dunia manusia lah, hanya manusia yang bisa mencapai arahat maga dan pala. Kenapa? Karena hanya di dunia manusia, hanya manusia yang mengerti ya apa itu suka dan apa itu duka. Ya, jadi intinya untuk mencapai arahat dan maga dan pala kita perlu plus dan minus. Ya, karena di alam dewa itu hanya plus dan alam rendah itu hanya minus, ya maka mereka tidak memiliki syarat minimumnya untuk mengerti Cattari Arya Secca. Ya, tapi karena manusia itu memiliki plus dan minus, ya maka kita bisa mencapai arat maga dan pala. Ya, ini yang disebut dengan bibit nibbana. Ya, persyaratan untuk mencapai nibbana. Ya, jadi untuk mencapai nibbana itu haruslah memiliki fisik, harus memiliki mental, dan dia juga harus memiliki faktor untuk mengerti Cattari Arya Secca dan mencapai nibbana. Ya, jadi hanya manusia yang memenuhi persyaratan tersebut. Ya, oleh karena itu ya setelah mengerti bahwa ya indria kita adalah salah satu faktor yang penting, bahkan bisa dikatakan kunci, ya maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Ya, berusaha apabila kita menyadari ya bahwa apa yang kita pikirkan adalah negatif, kita berusaha untuk memikirkannya kembali dengan sisi yang positif. Ya, misalnya saja Anda bertemu dengan orang yang tidak Anda sukai dan kemudian muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Apakah perasaan jengkel, ya, perasaan benci, ya, kesal dan lain sebagainya. Apabila hal itu muncul, ya Anda hanya perlu menyadari
oh baru saja pikiran jelek muncul, baru saja emosi yang negatif muncul. Dan kemudian Anda berusaha untuk mengubahnya, memikirkannya kembali ya dengan faktor yang positif. Ya misalnya saja, ya apabila ada orang lain yang merupakan musuh Anda dan ketemu, ya ketika Anda muncul perasaan negatif, Anda bisa memikirkannya kembali. Ya itu hanya sesuatu yang sementara ya atau dan lain sebagainya. Apapun alasannya tidak masalah, tidak jadi soal. Yang penting adalah Anda memikirkan kembali ya perasaan negatif Anda dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Ya apapun alasannya, apapun alibinya itu tidak jadi soal. Ya atau bahkan Anda membuat sebuah pemikiran yang baru itu juga bukanlah permasalahan. Yang penting adalah Anda mengubah kesan yang awalnya sangat negatif itu menjadi agak kurang negatif. Dari yang agak kurang negatif itu menjadi ya hilang kalau bisa sepenuhnya. Sehingga tidak ada lagi kesan negatif pada orang tersebut. Jadi yang awalnya benci, Anda harus berusaha mengulang kembali pikiran Anda, membuat menjadi tidak benci lagi. Ya ini yang perlu Anda lakukan. Ya, ini dalam segi pikiran. Tapi kalau dalam perbuatan, apabila kita melakukan kesalahan, ya kita harus mengingat kembali ya dan menyadari. Sehingga kesalahan kita tersebut ya bisa kita ingat dan kita sadari. Ya dan diakui, ya jangan menggunakan alasan dan lain sebagainya, tapi harus betul-betul diakui. Ya cukup diakui oleh diri sendiri. Ya bahwa kita baru saja melakukan sesuatu yang salah dan seharusnya saya melakukan sesuatu yang sebaliknya. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang negatif, kita harus menyadari dan mengingat dan kemudian memikirkan kebalikannya. Apabila kita melakukan negatif, ya maka kita harus berpikir seharusnya ya saya melakukan hal yang sebaliknya. Ya misalnya saja ketika ada seseorang yang mencuri, ya maka yang harus dia lakukan adalah dia mengingat, menyadari ya dan kemudian memikirkan kebalikannya karena dia apa yang baru dilakukan mencuri, maka yang harus dia pikirkan adalah saya seharusnya tidak mencuri, ya justru saya harus berdana. Ya ini adalah mungkin beberapa trik kecil yang bisa kita lakukan ya karena kita, mengingat kita belum mencapai kesucian. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak bisa mengubah pikiran yang sudah muncul. Ya, yang bisa kita lakukan adalah ya memperbaiki apa yang sudah terjadi, mengecilkan apa yang negatif dan menghilangkan apa yang negatif. Nah, memunculkan apa yang positif dan mengembangkan apa yang positif. Ini yang bisa kita lakukan. Dan untuk mengubah pikiran itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah mencapai arhat maga dan pala. Hanya mereka yang mencapai arhat maga dan pala yang bisa memodifikasi pikirannya sendiri. Ya, tetapi mereka telah mencapai arhat maga dan pala. Jadi apalagi gunanya ya memodifikasi pikiran? Karena mereka tidak lagi ada positif maupun negatif. Yang mereka miliki hanyalah netral. Ada orang yang mengatakan apa tidak ada bedanya dengan robot, Bante, karena robot tidak memiliki perasaan. Ya, saya rasa mungkin ya seperti itu. Ya, mungkin seperti robot. Ya, mereka tidak memiliki efek positif, tidak memiliki efek negatif. Ya, mereka tidak akan suka, tidak akan juga membenci. Ya, inilah yang dimiliki oleh Arhat, Maga, dan Pala. Ya, mungkin bagi kita ini adalah sesuatu yang aneh. Ya, tapi mungkin saja ya bagi para Arhat, Maga, dan Pala itu adalah sesuatu yang normal. Ya, ini adalah perbedaan persepsi karena kurangnya pengetahuan. Ya, jadi kembali pada topik Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi ya kunci ya di mana agar kita bisa terbebas dari duka itu adalah mengontrol salayatana, mengontrol indria kita. Ya, yang lebih tepat lagi adalah mengontrol proses berpikir yang dihasilkan oleh kontak antara indria dan objek. Ini yang harus kita fokuskan.
Ya untuk setelahnya dan sebelumnya, yaitu adalah efek dari salayatana. Ya, jadi bisa dikatakan ya apabila dalam rumusan untuk mencapai nibbana, ya maka proses dari citawiti yang muncul dari salayatana adalah kunci untuk hal tersebut. Ya, jadi intinya Bapak Ibu saudara-saudari, ya dalam bahasa yang sederhana, ya yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin. Apabila muncul pikiran negatif, kita berusaha menghilangkan, ya dan mengubah menjadi positif. Apabila tidak ada yang positif, ya maka kita memunculkan dan mengembangkan apa yang sudah ada. Ya tentu adalah yang positif. Ya jadi ini yang bisa kita lakukan. Apakah dalam berpikir, apakah dalam berucap, ataupun dalam perbuatan jasmani. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Ya berusaha mengurangi yang negatif dan berusaha menambah yang positif. Ya, ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, yang terakhir adalah ya jangan meremehkan ya perbuatan negatif walaupun kecil. Ya, karena ini akan terekam ya oleh alam bawah sadar Anda. Dan apabila Anda lakukan terus-menerus, ya walaupun dalam perbuatan yang berbeda, tetapi selama itu adalah sesuatu yang negatif, ya maka secara perlahan-lahan Anda akan menjadi terbiasa. Ya, mereka yang tidak pernah berbohong, kemudian berbohong, mereka akan merasa tidak nyaman. Ya, tetapi ketika mereka terbiasa berbohong, ya berbohong itu adalah sesuatu yang normal bagi mereka. Ya, kenapa? Karena mereka terus melakukan kebohongan, mengucapkan kebohongan. Ya, jadi ini harus kita waspadai. Ya, jangan meremehkan perbuatan buruk walaupun itu adalah perbuatan yang kecil. Karena apabila perbuatan buruk terus kita lakukan, ya lama-lama kita akan menjadi terbiasa dengan perbuatan buruk tersebut. Sehingga tidak akan muncul rasa bersalah, ya tidak akan muncul hiri atau tapa, ya tidak akan takut akan akibatnya. Ya karena kita terbiasa dengan keburukan tersebut. Ya jadi berhati-hatilah ya apabila kita melakukan sesuatu yang negatif, ya berusaha untuk mengurangi hal tersebut agar kita tidak terbiasa dengan sesuatu yang negatif. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya sekali lagi ya hati-hatilah dalam kehidupan sehari-hari. Ya dalam aktivitas Anda. Ya berusaha untuk ya tidak meneruskan ya pikiran negatif Anda. Ya berusaha untuk tidak meneruskan kebiasaan yang negatif kita. Ya sehingga ya paling tidak ya walaupun kita tidak dapat mencapai arat maga dan pala, ya paling tidak kita sudah berusaha. Ya berusaha melatih paramita. Ya jangan berpikir bahwa Bante kehidupan yang akan datang saja. Yang saya tanyakan adalah apakah Anda yakin Anda dapat menjadi manusia? Ya, sedangkan dalam sutta disebutkan menjadi manusia itu sama sulitnya seperti menjadi orang suci. Ya, jadi tingkat terlahir menjadi manusia itu sama sulitnya. Ya, seperti seseorang mencapai sotapana. Ya, jadi dari sini saja kita dapat mengetahui bahwa terlahir menjadi manusia itu sulitnya sangat tinggi. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ya, usia kita cukup pendek, ya jadi maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah berusaha mengembangkan batin kita. Ya, berusaha mengembangkan kesadaran kita dengan menghindari ya sesuatu yang negatif.